75 orang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 24 masih bisa dibina, 51. Nah, ini dianggap pelemahan KPK. Tolonglah, ayo pada serius ngurus bangsa. Saya sebagai warga negara udah pusing liatin bahwa Pak ibu-ibu di atas agak dantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman, apa kabar? Ini kita hari Rabu, tapi kebetulan tanggal merah, jadi kita santai. Seperti biasa pagi-pagi baca berita online, dan saya mengintip Instagramnya Mata Najwa nanti malam membahas soal KPK, ya kan? Judulnya KPK Riwayatmu Kini. Kasihan KPK nih. Setelah 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK dipecat, hari ini kita mendapatkan kabar dan hasilnya sudah bisa kita prediksi. Tentu mengejutkan dan saya pikir mengecewakan, ujar Giri Supradiono, salah satu dari 7 pegawai KPK yang tidak lolos TWK. Dirinya menjabat sebagai Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi dan sudah 16 tahun di KPK. Tentu inilah bentuk dari suatu pembangkangan dari lembaga negara, karena Presiden sudah jelas menyatakan bahwa 75 pegawai bisa dilakukan pembinaan pendidikan kedinasan sehingga dia tidak harus menjadi keluar dari KPK. Aduh. Omongan Pak Jokowi nggak didengerin sama Firly Bahuri dan tim. Nggak didengerin sama KPK, tetap aja disikat tuh. Jadi ada 75 orang yang nggak lolos, ya kan? Kemudian ternyata 24 itu dibina. Jadi masih ada kemungkinan tetap menjadi pegawai KPK, dan 51 lagi itu dikeluarkan, dipecat. Gitu. Karena apa? Ini saya dapat berita nih dari Kompas kemarin. Karena apa? Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina. Maksudnya apa sih tidak mungkin dibina? Kayak gimana sih rapor merahnya gitu loh? Standarnya yang jelas dong. Jangan mentang-mentang karena jenggot panjang, celana cingklang, mohon maaf nih, kemudian dianggap radikal, sehingga itu buat alasan untuk mengeluarkan mereka tidak berwawasan kebangsaan. Aduh, harusnya please deh, yang transparan loh, soalnya apa, hasilnya kayak gimana, terus kenapa sih sampai dinyatakan tidak bisa dibina gitu loh. Seberat apa, semerah apa rapor mereka. Novel Baswedan itu anggota polisi loh. Kadang-kadang heran juga, saya kurang percaya kenapa mereka kok sampai nggak lulus tes wawasan kebangsaan. Emang soalnya apa sih? Jadi memang aneh lah ya. Aneh. Nih, dalam rapat tersebut hadir pula Menpan RB Cahyokumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, Badan Kepegawaian Negara BKN, Lembaga Administrasi Negara LAN, dan Komisi Aparatur Sipil Negara KASN. Jadi mereka rapat memutuskan yang akhirnya itu 51 orang itu nggak bisa lanjut di KPK, 24 dibina.
Jadi terbuka lah Pak, 24 itu masih ada peluang lanjut itu karena apa, yang 51 tertutup karena apa. Jadi ada kesan di masyarakat, ya kan, terutama dari ICW sama Maki, masyarakat apa namanya, penggiat anti korupsi lah ya, Bunyamin Saiman, itu memandang bahwa KPK zaman Firly Bahuri ini itu mengalami perlemahan. Jadi makin lemah gitu loh, makin jelek kinerjanya. Apalagi Pak Firly ini kemarin-kemarin banyak dilaporkan karena diduga melanggar banyak melanggar etik lah, kode etik gitu loh. Nah sekarang juga dilaporin nih, saya baca di IDN Times, ICW sama Maki melaporkan Firly Bahuri untuk mundur dari posisinya sebagai ketua KPK. Hal itu dinilai pantas karena Firly telah melanggar etik dengan mengeluarkan surat keputusan SK yang berisi penonaktifan penyidik senior Novel Baswedan dan 75 pegawai KPK. Aduh. Jadi apakah korupsi bisa diberantas? Jawabannya bisa. Tapi peluangnya nih tipis peluangnya. Hampir dikatakan nggak bisa lah, apalagi negara kita ini ya, yang boleh dikatakan budaya KKN itu udah mengakar rumput hampir di segala aspek gitu loh. Ya mungkin bisa, tapi orang-orang harus benar-benar pada serius dukung gitu loh. Ya salah satunya ya dukung penguatan KPK, salah satu untuk memberantas korupsi. Sebenarnya KPK itu gak memberantas, itu cuman menghukum orang-orang yang sudah korupsi aja, yang selama ini terjadi. Ya seharusnya ada program lah, bagaimana agar generasi kita itu nggak punya sifat koruptif. Tapi kalau analisa saya, selama sistem bernegara kita itu belum dirubah, maka untuk memberantas korupsi di negara kita itu ya mimpi di siang bolong. Bayangkan, untuk menjadi bupati butuh berapa miliar, untuk menjadi gubernur dan kepala daerah yang lain itu butuh berapa duit dia mengeluarkan, sedangkan gajinya berapa per bulan, dikali 5 tahun. Anak SMP udah bisa lah ngitung, gak ketutup antara gaji yang diterima selama 5 tahun dengan pengeluaran dia selama masa kampanye. Jadi apa akhirnya? Ya nyari sana sini lah buat nutup biaya kampanye, ya kan? Proyek ini, proyek itu disikat. Jadi mohon maaf mengatakan bahwa korupsi di negara kita itu ya kecil kemungkinan bisa diberantas selagi itu tadi sistem bernegara kita itu nggak dirubah. Jadi bukan kalau nggak punya duit nggak bisa lah ya jadi gubernur, wali kota, bupati dan lain-lain. Susah. Sepintar apapun dia, sehebat apapun dia, kalau tipis kantongnya susah. Ya mungkin bisa, tapi susah. Tuh.
Sehingga hanya orang-orang yang berduit, orang-orang yang nekat yang bisa menjadi kepala daerah. Ya ada sih orang-orang yang bagus menjadi kepala daerah, ada, tapi ya jarang terjadi. Ya jadi inilah, udah banyak nih yang ngomongin KPK. Channel Rocky Gerung ngebahas soal KPK, Carly Ilyas Club ngebahas KPK, Refli Harun ngebahas KPK, ini Mata Najwa ngebahas KPK. Jadi semua concern lah, sebenarnya banyak orang yang concern terhadap nasib negara kita, biar negara kita itu ya dia negara yang bersih, negara yang maju. Kalau negara kita nggak ada yang korup, nggak ada korupsi, insya Allah negara kita maju lah. Duit yang dikorupsi itu bisa tuh dipakai buat untuk ngebantu anak-anak miskin untuk bisa sekolah, atau membangun desa-desa terpencil yang belum diaspal, belum masuk listrik, sekolahnya reot. Jadi kita banyak mengalami kerugian karena orang-orang yang brengsek seperti ini yang korup. Dan untuk memberantas itu kita masih perlu KPK. Makanya itu KPK diperkuat, Pak Jokowi, bapak-bapak, jangan digembosin gitu loh. Nah, sekarang punya kesan KPK digembosin, ya kan? Terlebih lagi ini ada tes wawasan kebangsaan yang akhirnya 75 orang dinyatakan tidak lolos tes wawasan kebangsaan, 24 masih bisa dibina, 51. Nah ini dianggap perlemahan KPK. Tolonglah, ayo pada serius ngurus bangsa. Saya sebagai warga negara udah pusing liatin bawa Pak Ibu-ibu di atas agak dantah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.